Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Pagi Pak Ridwan. pagi Bu. Ketemu lagi baru kemarin sore ya. Iya Bu. Untuk mahasiswa ini kita bisa langsung mulai saja atau gimana ini kelompoknya Mas Ahmad Izi sama Rifkiana Raihan ya kemarinnya yang kelompok B. Betul Mas Ahmad Izi, Rifkiana Raihan. Nah, Tiara Ayu ini juga kelompok B ya. Iya, Bu. Mau Iya, presentasi dimulai sekarang? Bisa? Bisa, Bu. Oh, siap. Baik, sebelum kita mulai untuk presentasi mahasiswa dari grup B, grup D, dan grup E, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ridwan dan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah hadir melalui Zoom pada hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan presentasi dari mahasiswa yaitu untuk grup B yang membahas tentang fidusia, grup D dan grup E yang membahas tentang hak tanggungan. Dan pada hari ini saya ingatkan kembali untuk mahasiswa yang lain sebagai audiens diharapkan untuk mempersiapkan pertanyaan kepada grup yang sedang presentasi agar berjalan dengan maksimal dan tentunya mendapatkan nilai tambah. Kurang lebihnya seperti itu. Mau langsung kita mulai saja, Pak Ridwan? Iya Bu, Baik, silakan mulai saja. silakan Mas Rifkiana Raihan atau siapa yang mau share screen dan diharapkan saya ingatkan lagi untuk mahasiswa untuk open kamera ya, karena nanti akan saya capture di tengah-tengah dan akan saya cek kembali presensinya yang tidak menyalakan kamera akan saya anggap tidak hadir karena belum tentu mendengarkan perkuliahan pada hari ini. Silakan Mas Rifkiana Raihan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sebelumnya, kami dari kelompok B ya, Bu. Mau minta maaf terlebih dahulu. Kemarin kan harusnya kemarin ya presentasinya. Cuman ada beberapa kendala kemarin itu, termasuk ada teman kami juga yang lagi magang gitu. Jadi tidak bisa. Dan untuk hari ini pun gitu, ada satu orang gitu Bu yang kita udah mengerjakan bareng-bareng, dia kita lagi proses mengerjakan dia malah left group gitu, dan kita udah gak tahu lah nasibnya seperti apa kayak gitu gitu. Jadi mungkin sebelumnya izinkan saya share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas soal topik jaminan fidusia, dan judul presentasi kita pada pagi hari ini adalah analisis pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Baik, sebelumnya eh, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Rifkena Raihan dengan NIM E1A02106. Kemudian ada juga Ahmad Izitol Atwafa. Kemudian juga ada Tiara Ayudi Anggraini, dan juga terakhir ada Renal Yosafat. Oke. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang permasalahan. Jadi, jaminan fidusia adalah suatu jaminan yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Jadi, jaminan fidusia itu sebuah jaminan si kreditur itu tetap memiliki barangnya, tetapi seakan-akan menjaminkan kepada debitur gitu. Kemudian
atas dasar kepercayaan gitu, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, yakni kreditur. Jaminan fidusia adalah jaminan yang seringkali dipilih oleh masyarakat dalam melakukan kredit karena barang yang diinginkan sudah berada di bawah kekuasaan debitur untuk dipakai oleh debitur sebelum peralihan hak terjadi antara debitur dengan kreditur. Biasanya itu yang sering umum dilakukan di masyarakat itu ya seperti kredit motor ataupun mobil dan segala macamnya gitu. Nah, ini untuk latar belakangnya. Nah, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Izi. Monggo Mas Izi. Iya, selanjutnya ada deskripsi kasus pada putusan nomor 2 PDTGS 2021 PN PTK. Kasus posisinya yaitu penggugat dan tergugat terikat dalam perjanjian pembiayaan berupa kendaraan mobil dengan nilai pembiayaan yang diberikan sebesar Rp150.709.543 ya, di mana fasilitas pembiayaan tersebut belum ditambah dengan bunga flat 7% per tahun yang harus diangsur oleh tergugat kepada penggugat selama 60 kali per bulan. Sehingga dengan demikian hutang total tergugat adalah Rp212.940.000. Lanjut, Mas Rifki. Putusan hakim yaitu hakim memutuskan agar tergugat membayar ganti kerugian material sejumlah Rp239.517.100 dan memerintahkan tergugat untuk menyerahkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia kepada penggugat selaku penerima fidusia berupa 1 unit kendaraan merek tipe Toyota Calya GAT 1.2. Lalu selanjutnya ada deskripsi kasus pada putusan nomor 6 PDT GS 2022 PN Cianjur. Kasus posisi di mana penggugat dan tergugat terikat dalam perjanjian pembiayaan multiguna dan pemberian jaminan secara kepercayaan atau fidusia dengan nilai pembiayaan kendaraan yang diberikan penggugat kepada tergugat sebesar 140 juta. Kemudian tergugat ternyata tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan angsuran kepada penggugat. Penggugat kemudian melakukan beberapa upaya agar tergugat yang sebagai debitur untuk melakukan kewajibannya, tetapi tidak membuahkan hasil. Selain itu, terbukti juga jika tergugat telah memindahtangankan jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Lanjut, Mas Rifki. Putusan hakim yaitu menyatakan bahwa sisa utang tergugat kepada penggugat yang belum dibayarkan tergugat sebesar Rp84.797.045 ditambah dengan bunga sebesar 6% setahun terhitung mulai dari diminta di muka pengadilan. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar pelunasan atas sisa utang yang belum diselesaikan sebesar Rp84.797.045 ditambah dengan bunga sebesar 6% setahun. Selanjutnya, deskripsi kasus pada putusan nomor 92 PDTG 2019 PN KDI. Penggugat mengadakan perjanjian pembiayaan dengan tergugat berupa kendaraan mobil merek Nissan All New March tanggal 13 November 2015 yang akan diangsur selama 4 tahun. Memasuki bulan ke-40, penggugat menunggak sampai akhir berakhir kontrak tanggal 13 November 2019. Tergugat tidak terima dengan cara pelunasan sekaligus di akhir kontrak dan berupaya untuk melakukan pelunasan 3 bulan terakhir. Namun pada saat berupaya melunasi, mobil penggugat ditarik paksa oleh debt collector menggunakan mobil derek pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 pukul 14.00 WITA. Setelah dikonfirmasi kepada tergugat, ternyata benar mobilnya diamankan oleh penggugat. Lanjut, Mas Rizky. Perbuatan tergugat merupakan melawan hukum yang merugikan penggugat. Akibat perbuatan tergugat, penggugat merasa malu, penghinaan karena disaksikan oleh tetangga.
Konsekuensinya, tergugat dihukum membayar kerugian material dan imaterial sebesar Rp1.199.460.000. Putusan hakim yaitu menyatakan perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian material sebesar Rp181.300.610 dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tiara. Baik, untuk rumusan masalah sendiri adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan MK nomor 18 garis miring PUU garis miring 17 garis miring 2019 dan bagaimana perlindungan hukum kreditur sebagai penerima fidusia dalam perkara pada putusan nomor 2 garis miring PDTG titik GS garing 2021 garing PN PTK putusan nomor 6 garing PDT titik G titik S garing 2022 garing PN CCR dan putusan nomor 92 garing PDT titik G garing 2019 PN KDI sudah sesuaikah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu untuk analisisnya adalah pelaksanaan objek jaminan fidusia pasca putusan MK nomor 18 garing PUU garing 17 garing 2019 yaitu penerima fidusia atau kreditur berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia jika wan prestasi atau cedera janji tidak ditentukan sepihak melainkan berdasarkan kesempatan antara kreditur dengan debitur atau telah dilakukannya upaya hukum tertentu yang menentukan telah terjadinya wan prestasi atau cedera janji. Tapi jika kreditur dan debitur tidak sepakat mengenai terjadinya wan prestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka penerima fidusia atau kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Lalu pada putusan nomor 2 garis miring G garis miring 2021 PN PTK dan putusan nomor 6 garing PDTGS garing 2022 PN CJR, pihak kreditur telah mencoba untuk mendapatkan haknya sebelum melakukan proses eksekusi jaminan. Untuk mendapatkan haknya sebelum melakukan proses eksekusi jaminan fidusia, baik dengan menandatangani rumah dari debitur, membuat somasi, dan menghubungi lewat telepon. Kemudian apabila merujuk pada penjelasan mengenai eksekusi jaminan fidusia di atas, maka kedua putusan tersebut sudah sesuai dengan putusan MK nomor 18 garing PUU garing 17 garing 2019 karena telah dicantumkan terlebih dahulu dalam surat gugatan bahwa kreditur dan debitur telah terikat perjanjian pembiayaan. Lalu kemudian pada putusan nomor 92 garing PDTG garing 2019 PNKDI, kualifikasi pembuatan adalah perbuatan melawan hukum sehingga pembuktian dan eksekusinya pun berbeda. Dalam perbuatan melawan hukum, si penggugat harus dapat membuktikan semua unsur-unsur pada si tergugat, sedangkan dalam wan prestasi, si penggugat cukup menunjukkan adanya wan prestasi, sementara pembuktian dalil tidak adanya wan prestasi dibebankan pada si tergugat. Kemudian perlindungan hukum kreditur sebagai penerima fidusia dalam perkara nomor putusan 2 garing PDTGS garing 2021 PNPTK, putusan nomor 6 garing PDTGS 2020 PNCJR dan putusan nomor 92 PDTG 2019 PNKDI. Pada putusan nomor 2 tersebut, kreditur menggunakan titik eksekutorial untuk mengajukan penetapan pengadilan untuk melakukan eksekusi. Pada putusan
Nomor 6, kepentingan hukum kreditur terlindung dengan baik, yakni menghukum tergugat atau debitur secara tanggung rentang untuk menyelesaikan pelunasan sisa hutang atau menyerahkan objek jaminan fidusia jika tidak dapat melunasi sisa hutang yang ada. Lalu kemudian pada putusan nomor 92, kreditur melakukan perbuatan melawan hukum karena kreditur menggunakan jasa debt collector untuk mengambil paksa objek jaminan fidusia pada debitur yang prestasi yang pada akhirnya justru kreditur harus membayar ganti rugi yang diderita oleh debitur karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dirinya. Lalu perbuatan yang demikian merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal ini adalah kreditur tidak bisa dituntut lebih dari nilai pokok objek jaminan fidusia. Begitu. Untuk terakhir terkait dengan kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Saudara Reynaldi. Oke, baik, terima kasih. Kesimpulan dan saran, MK memberikan pedoman dalam melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, yang pada intinya wan prestasi atau cedera janji tidak ditentukan sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur, atau telah dilakukan upaya hukum tertentu yang menentukan telah terjadinya wan prestasi atau cedera janji. Perlindungan hukum bagi kreditur sebagai penerima fidusia telah diatur dengan baik dan dapat melindungi kepentingan hukum kreditur mulai pasal 6, pasal 15 ayat 2 dan 3, pasal 20 dan pasal 29, serta pasal lainnya di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Selain itu, juga terdapat di dalam pasal 1238, 1131, Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Ya, mungkin cukup sekian dari kami terkait dengan presentasinya. Mungkin kepada teman-teman semua apabila ada pertanyaan ataupun ada yang istilahnya kurang jelas, monggo ditanyakan saja. Saya kembalikan lagi ke Bu Anggita. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rifki. Tadi sarannya belum dibacakan ya Mas? Coba dibacakan dulu sarannya. Saran dari mahasiswa apa? Sebentar, Bu. Baik, terkait saran dari kami, saran dari kelompok kami terhadap praktek jaminan fidusia di Indonesia adalah bagi pihak debitur dapat untuk lebih mempertanggungjawabkan dalam melaksanakan kewajiban melakukan prestasi. Jadi kalau saya lihat ya Bu, di banyak kasus dan putusan itu kebanyakan memang on prestasi gitu, debiturnya terlebihnya gitu. Jadi mungkin untuk debitur lebih wise lagi gitu dalam menentukan apakah mereka mampu untuk mengambil cicilan ataupun mengambil jaminan fidusia seperti itu yang telah disepakati dari awal dan lebih berhati-hati dalam mengambil pinjaman dengan jaminan fidusia agar tidak terjadi wan prestasi antara debitur dengan kreditur. Lalu bagi kreditur, diharapkan dapat mematuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dan tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan bekerja sama dengan pihak ketiga atau debt collector dalam melakukan eksekusi menarik secara paksa objek jaminan fidusia dari penguasa debitur. Jadi menariknya itu di kasus putusan kita yang ketiga itu, jadi ada seorang debitur, mobilnya tuh ditarik paksa oleh kreditur. Nah, si debitur ini kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum dan dikabulkan oleh pengadilan gitu. Jadi ini juga yang menarik. Jadi jangan sampai kreditur itu melakukan cara-cara yang
dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang akhirnya malah merugikan kreditur itu sendiri. Itu Bu, saran dari kami. Terima kasih. Terima kasih Mas Rifki. Dari mahasiswa ada yang ingin bertanya dulu? Silakan. Ini yang masih off cam ya. Mas Renat Yusafat, Austin, Sendang, Regita, Nabila, Alfasya, dan Jogi. Silakan open kameranya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Mungkin dari kelompok yang lain. Di sini ada Mbak Berliana, Mas Eksal, Mas Austin, Mbak Alfasya, Sendang, Regita, Nabila, Jogi, dan Farhadita. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Belum? Mungkin dari Pak Ridwan ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, Pak Ridwan? Barangkali memancing mahasiswa lain untuk bertanya. Kalau bertanya tidak Bu, cuman ingin saya sampaikan juga, mungkin kemarin sudah saya jelaskan berkaitan dengan video ini. Memang setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap jaminan terhadap arat eksekusi di dalam jaminan fidusia itu kan sudah tidak berlaku lagi ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh teman-teman berdasarkan surat keputusan Mahkamah Konstitusi itu, dia harus membutuhkan lembaga peradilan untuk menentukan apakah debitur itu wan prestasi atau tidak. Memang di satu sisi Mahkamah Konstitusi ingin melindungi kepentingan dari debitur itu sendiri. Karena apa? Karena di dalam praktiknya tadi sebagaimana yang disampaikan di dalam putusan nomor 92 tahun 2019, dikabulkannya abuse of power dari tergugat ya. Kemudian hakim menyatakan bahwa itu merupakan perbuatan melawan hukum dan bahkan secara kerugian ya, baik itu kalau nggak salah material ya atau imaterial, saya lupa tadi, itu dikabulkan sejumlah 181 juta rupiah. Nah, tapi dalam sisi lain memang terdapat effort yang lebih dari lembaga pembiayaan karena seyogyanya atau sebelumnya dia memiliki suatu kewenangan yang mutlak terhadap jaminan fidusia itu apabila terjadi suatu wan prestasi, tetapi harus melakukan gugatan terlebih dahulu untuk menyatakan debitur wan prestasi atau tidak, dengan syarat bahwa debitur tadi tidak sepakat berkaitan dengan wan prestasi tadi. Nah, Mahkamah Agung sebenarnya sesuai dengan setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu merespon dengan baik dengan merubah peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana yang sebelumnya tahun 2015 sudah ada sebenarnya, tapi sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian diperbaharui lagi dengan salah satunya yang paling ketara adalah menaikkan nominal gugatan sederhana itu sendiri dari 200 juta ke 500 juta untuk lembaga-lembaga pembiayaan yang kemudian ingin melakukan suatu gugatan baik itu wan prestasi maupun masyarakat yang ingin melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, kan lembaga-lembaga pembiayaan itu kan pasti berkaitan dengan kendaraan, misalkan itu kan banyak kendaraan yang mungkin bukan hanya motor tetapi juga mobil yang nominalnya menyentuh angka 500 juta, dan itu kemudian direspon Mahkamah Agung dengan melakukan revisi di gugatan sederhana, sehingga walaupun memang ada effortnya lembaga pembiayaan dengan adanya gugatan sederhana, sehingga untuk menentukan debitur itu wan prestasi atau tidak itu hanya membutuhkan waktu 25 hari saja. Nah, jadi tidak seperti gugatan biasa yang sesuai dengan SK-KMA itu sampai dengan jangka waktu 6 bulan, tetapi dengan adanya gugatan sederhana di dalam perma tersebut diatur bahwa perkara tersebut harus diputus 25 hari sejak sidang pertama. Dan ya di dalam praktiknya sesuai dengan perma mediasi nomor 1 tahun 2016, di dalam gugatan sederhana itu sebenarnya atau di dalam perma tentang gugatan sederhana itu masih dimungkinkan untuk
diadakannya mediasi pada saat proses persidangan berlangsung. Dan pada praktiknya di Pengadilan Negeri Nrekang, teman-teman, ketika lembaga pembiayaan itu mengajukan gugatan sederhana atas wan prestasinya atau dugaan wan prestasinya debitur, itu biasanya mereka malah berhasil untuk bermusyawarah. Jadi tidak sempat untuk diputus oleh hakim tunggal apakah debitur ini wan prestasi itu tidak, tapi kebanyakan mereka malah melakukan restrukturisasi hutang. Jadi tidak jadi untuk dinyatakan debitur itu wan prestasi. Mungkin ya sejauh penglihatan saya biasanya atau ternyata si debitur dan kreditur ini dia tidak atau dalam hal ini karena memang tidak ada fasilitator ya. Dalam hal ini kan di dalam gugatan sederhana fasilitatornya adalah hakim. Karena tidak ada fasilitator, makanya mereka terkadang tidak sepakat atau miskomunikasi antara debitur dan kreditur sehingga mereka tidak saling sepakat. Nah, dengan adanya gugatan sederhana itu ya, kemudian mereka sepakat untuk melakukan restrukturisasi hutang. Dan kemudian mereka membuat kesepakatan perdamaian dan akhirnya dibuatkan akta perdamaian oleh majelis hakim oleh hakim tunggal. Itu prakteknya seperti itu. Mungkin seperti itu saja, Ibu. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Dari mahasiswa, ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang ingin bertanya? Kalau belum ada yang mau bertanya, berarti kita akan lanjutkan ke presentasi yang kedua dari presentasi grup D. Silakan Mas Rifkiana ditutup dulu tadi presentasinya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya grup D, silakan. Grup D siapa? Dari kelas I ya? Grup D ya? Silakan grup D, siapa ya? Kelompoknya siapa? Grup D. Baik Bu, itu kelompok saya. Siapa? Namun Mas Austin. Ya, saya dulu ya. Namun masih menunggu satu orang lagi Bu. tapi bisa presentasinya dimulai dulu saja. PT-nya di dia masalahnya Bu. Bang. Oke, terus gimana? Untuk grup E ada? Kelompok saya, Bu. Grup E sudah siap? Sebenarnya sudah ya, Bu. Siapa aja, Mas? Satu kelompok. Ada saya, Aufasya, Nabila, sama Farhadita. Cuman Farhaditanya kayaknya tadi live ya, Bu. Oh ya udah, silakan berarti dimulai aja. Nah ini udah masuk lagi nih Mbak Farhadita. Mungkin bisa dimulai aja, Mas Excel. Silahkan. Oke, Bu. Bisa share screen ya. Iya. Mohon izin, mungkin teman-teman ada yang bisa share screen karena saya pakai HP ya. Untuk kelompok selanjutnya, Mas Austin, temannya segera dikabari ya, supaya tidak menunggu lagi. Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Excel Pratama, saya dari perwakilan dari kelompok E ya. Akan
mempresentasikan hasil analisis perbandingan putusan Mahkamah Agung atas perkara nomor 943 garis miring K garis miring PDT garis miring 2019 dan putusan hakim atas nomor perkara 65 garis miring PDT titik BTH garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Kendari. Jadi sebelum itu mungkin kami akan memperkenalkan diri satu-satu terlebih dahulu untuk untuk anggotanya ada 4 ya. Kami semua dari kelas internasional. Nama saya Axel Pratama. Untuk NIM saya S1B0233. Mungkin teman-teman yang lain bisa memperkenalkan diri juga. Nama saya Alfasya Fatimah Zahra dengan NIM S1B0213. Saya Nabila Prisa Salma dengan NIM S1B02042. Saya Farhanita Indartin dengan NIM S1B020020. Iya, karena mungkin masing-masing anggota kelompok sudah perkenalan, dilanjutkan saja. Ya, jadi untuk latar belakang kita itu mengambil definisi dulu ya dari apa itu hak tanggungan sebetulnya. Jadi hak tanggungan adalah hak jaminan yang diberikan pada hak atas tanah yang fungsinya memberikan keamanan bagi debitur, manakala di kemudian hari kreditur dan prestasi objek jaminan tersebut dapat dijual guna pelunasan hutang debitur. Hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului pemegangnya atau menjadi kreditur prefere ya, kalau misalnya kita yang pelajari selama ini. Hal ini ditegaskan pada pasal 1 dan pasal 20 ayat 1 HT. Jika debitur wan prestasi, maka pemegang hak tanggungan berhak menjual tanah yang dibebani hak tanggungan melalui pelelangan umum dengan hak preferen diutamakan dari kreditur yang lain. Gitu. Jadi selain itu, hak tanggungan juga memberikan keamanan bila mana objek yang dijaminkan berpindah tangan. Kreditur, pemegang hak tanggungan dapat menggunakan haknya untuk melakukan eksekusi jika debitur wan prestasi. Hak tanggungan merupakan jaminan khusus yang sifatnya seperti putusan pengadilan yang sudah ingkrah menjadi jika debitur wan prestasi pemegang hak tanggungan dapat menjualnya melalui pelelangan umum. Eksekusi hak tanggungan itu berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Gitu, mungkin bisa lanjut sama teman-teman yang lain. Ya, jadi di sini ada rumusan masalahnya, yaitu bagaimana perbandingan putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara 942 garing K garing PDT garing 2019 mengenai sengketa eksekusi objek hak tanggungan dan nomor perkara N65 garis PDT titik BTH garing 2022 garing PNKDI. Mengenai duduk perkaranya, pada putusan nomor 942 garing K garing PDT garing 2019, dalam kasus ini sebelumnya berjudul Analisis Yuridis atas hasil lelang yang tidak mencukupi nilai kredit studi pada PT Bank Rakyat Indonesia, TBK Cabang Iskandar Muda dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang oleh Ria Juliana Siregar membahas mengenai legalitas pelaksanaan lelang pada PT Bank BRI, TBK Cabang Iskandar Muda atas benda jaminan debitur gagal bayar. Proses pelelangan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang telah diberikan perlindungan kepada debitur atau belum, serta perlindungan kepada serta penyelesaian setelah dilaksanakannya lelang terdapat sisa hasil lelang. Sementara pada ini fokus kasusnya adalah mengkaji tentang putusan Mahkamah Agung nomor 942 garing K garing PDT garing 2019 mengenai sengketa eksekusi objek hak tanggungan dan akibat hukum dari putusan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Farhadita.
Duduk perkara putusan nomor 65 PDT BTH 2022 PN KDI bahwa antara penggugat dan tergugat telah melakukan perjanjian kurang lebih 3 tahun yang berupa 1 buah rokok dan pihak penggugat telah menangguhkan hak agunannya kepada pihak tergugat. Bahwa dalam perjalanan tiba-tiba tergugat 1 dan tergugat 2 melakukan lelang sampai tahap akhir pun tanpa sepengetahuan pihak penggugat. Bahwa penggugat juga tidak pernah diikutsertakan dalam proses atau sepengetahuan penggugat. Bahwa setelah hak tanggungan itu dilelang dengan bukti adanya objek risalah lelang nomor 560/75/2017 tertanggal 29 November 2017, barulah kemudian disampaikan hasilnya dan kemudian hasil penjualannya tidak sesuai dengan nilai tanggungan yang wajar, sementara nilai jual kisaran 1,2 miliar. Namun hasil penjualan lelang hanya berkisar kurang lebih 800 juta rupiah. Bahwa dengan penjual yang tidak sesuai itu penggugat sangat dirugikan. Bahwa dalam proses pengajuan permohonan eksekusi seharusnya pemohon eksekusi memperlihatkan tanda yang menyatakan bahwa proses lelang telah sesuai jalur hukum. Bahwa dengan adanya di atas, maka penggugat merasa adanya kesalahan prosedural dalam melakukan pelelangan sampai kepada pembalikan nama. Bahwa dengan demikian, proses eksekusi dan lelang serta pembalikan nama tanpa sepengetahuan penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Lalu bahwa penggugat sebagai pemilik sah atas tanah beserta bangunan di atasnya yang dilelang oleh tergugat 1 dan tergugat 2 sangat dirugikan sekali untuk diletakkan sita jaminan. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 sampai 1380 KUH Perdata, gugatan hukum didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata. Lalu bahwa oleh karena gugatan perlawanan ini diajukan dengan adanya perbuatan melawan hukum, maka penggugat dan agar putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Ya, mungkin saya lanjutkan ya untuk duduk perkara putusan yang kedua ini. Sebetulnya untuk rangkumannya ada sebuah putusan yang sudah dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui sita jaminan atau konservator beslah. Jadi sita jaminan itu pengadilan sudah memutuskan untuk menyita sebuah tanah ya kalau aku nggak salah di situ di kasusnya. Nah tanah itu ternyata kepemilikannya itu bukan kepemilikan dari tergugat atau jadi ada perlawanan gitu Pak Bu dari putusan yang kita punya. Jadi ada perlawanan dan tanah itu sudah dieksekusi terlebih dahulu gitu. Dan itu sebetulnya menyalahi aturan. Nanti kita akan jelaskan itu di analisis kita lah. Mungkin bisa dilanjutkan aja. Selanjutnya itu analisis putusan nomor 942/K/PDT/2019, eksekusi yang dilakukan kreditur dengan menjual melalui pelelangan umum sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan pasal 6 UU HT. Dalam hal ini sudah jelas dan terbukti bahwasannya debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya atau van prestasi dan seperti yang diuraikan di muka setelah objek dilelang kreditur telah mengambil pelunasan piutang yang dijamin. Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang, maka sisanya menjadi hak pemberi hak tanggungan. Selanjutnya, berkenan dengan pelaksanaan lelang juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 54 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 26/PMK 06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.
bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 942 garing K garing PDT garing 2019 sudah benar dan semakin memperjelas kedudukan kreditur dan debitur yang mana terdapat sisa hasil lelang sebagaimana penjelasan pasal 6 dan pasal 20 ayat 1 UU HT yang intinya sisa hasil penjualan menjadi hak pemberi hak tanggungan dalam hal ini debitur. Lanjut. Oke, jadi ini untuk analisis putusan kita yang kedua, berdasarkan analisis bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa yaitu Laode Abu Bakar menunjuk lokasi objek perlawanan telah sesuai dengan posita dan petitum perlawanan Laode Abu Bakar. Jadi sebetulnya Laode Abu Bakar ini tadinya sebagai tergugat berdasarkan kwitansi jual beli tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya antara Laode Abu Bakar A pelawan dengan Laode Bungi atau Telawan 2. Menurut analisa yuridis bahwa Laode Abu Bakar telah membuktikan dengan menunjukkan objek perlawanan telah sesuai dengan posita petitum berdasarkan vide bukti P1 dan vide bukti P2. Oleh karena itu Laode Abu Bakar mengacu pada asas actori incumbit probatio yang berarti barang siapa yang mempunyai suatu hak atau mengumumkan sesuatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Itu ada tercantum pada pasal 163 HIR. Menurut analisa menulis bahwa setelah kwitansi jual beli dibuat pembanding serta Laode Bungi dan Laode Suryati membuat perjanjian jual beli tanah pada 18 Juli 2014 dan telah memenuhi syarat fisik dan yuridis, maka tindakan pembanding tersebut dalam proses jual beli tanah Aquo telah sempurna. Sehingga perbuatan Laode itu termasuk dalam kualifikasi sebagai pembeli yang beritikat baik. Mungkin bisa dilanjutkan. Kesimpulan, yang pertama putusan Mahkamah Agung nomor 942 garing K garing PDT garing 2019 mengenai sengketa eksekusi hak tanggungan sudah benar karena objek jaminan telah selesai dilelang dan hasil penjualan telah diterima kreditur, sehingga kreditur tidak berhak lagi atas sisa penjualan lelang. Dengan demikian, putusan tersebut telah sesuai dan sejalan dengan penjelasan pasal 6 dan pasal 20 ayat 1 UU HT yang intinya bahwa sisa bersih hasil penjualan lelang menjadi hak pemberi hak tanggungan dalam perkara ini ialah debitur. Adapun akibat hukumnya kreditur tidak berhak meminta atau menagih sisa hasil lelang dan kreditur dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah 500.000. Oleh karena itu, sisa hasil lelang yang masih disimpan oleh Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A harus diserahkan kepada debitur karena debitur sepenuhnya berhak atas sisa hasil lelang objek jaminan. Yang kedua yaitu putusan nomor 65 garing PDT.BTH garing 2022 garing PNKDI menyatakan bahwa analisis yuridis terkait rasio desidendi dalam putusan nomor 65 garing PDT.BTH garing 2022 garing PNKDI keliru. Menurut penulis, majelis hakim seharusnya mempertimbangkan bukti kepemilikan yang diajukan oleh Laode Abu Bakar seperti kwitansi dan rekening dari notaris yang seharusnya diakui kekuatan pembuktiannya. Selain itu, Laode Abu Bakar telah membuktikan kepemilikan atas tanah tersebut dengan menunjukkan objek perlawanan sesuai dengan posita dan petitum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Oleh karena itu, putusan hakim di PN Kendari dianggap telah salah dan keliru serta mendiskriminasi dalam menerapkan hukum dan seharusnya mengabulkan tuntutan dari Laode Abu Bakar. Yang terakhir, yaitu saran, hakim seharusnya mempertimbangkan dengan teliti dan cermat semua fakta dalam persidangan dan memberikan putusan yang seimbang dan tidak memihak pada salah satu pihak untuk memastikan kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mungkin akan menyerahkan ke Bu Anggita kembali. Siapa tahu ada teman-teman di sini yang ingin bertanya
mengenai materi kami. Terima kasih. Terima kasih. Grup D. Grup E ya. Terima kasih Grup E sudah Grup E. presentasi pada hari ini. Gimana dari mahasiswa, dari teman-teman yang lain yang hadir di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Sekali lagi, aktivitas partisipatif mahasiswa, penilaiannya adalah salah satunya dari yang bertanya maupun menjawab ketika ada pertanyaan. Silahkan. Belum ada? Mungkin dari Pak Ridwan, silahkan Pak, jika ada tanggapan. Oke, terima kasih atas presentasinya untuk kelompok apa nih? Kelompok 4 ya berarti ya? Kelompok E, Pak. 5. Kelompok E, ya. Jadi cukup menarik apa yang disampaikan oleh kelompok 5, yang mana tadi menyampaikan di dalam kesimpulannya kalian mengkritik putusan yang terakhir ya, nomor 65 PDT BTH 2022 PN KDI, yang mana kalau misalkan ada kode BTH atau sebenarnya ini PLW ya, yang mana ini adalah Deden Verzet atau perlawanan pihak ketiga. Nah, di sini terima kasih teman-teman sudah melakukan suatu analisis yang menyatakan bahwa putusan nomor 65 PN Kediri ini itu adalah keliru karena berkaitan dengan teman-teman menyatakan bahwa hakim tidak mempertimbangkan bukti kepemilikan dari Laude Abu Bakar. Nah, ini pendapat saya ya. Nanti teman-teman kita bisa berdiskusi. Berkaitan dengan perkara-perkara perlawanan atau Deden Verzet, ini sebenarnya teman-teman bisa membaca bukunya Yaya Rahab tentang parata eksekusi dan perlawanan pihak ketiga. Itu memang bukunya sangat langka sekali, di UGM itu cuma 1, dan itu juga sudah rusak. Dan kebetulan saya sudah pernah fotokopi. Namun di dalam di dalam teknisnya, ini Mahkamah Agung sebenarnya sudah mengeluarkan berkaitan dengan hal tersebut. Itu di dalam buku 2 tahun 2007 tentang teknis peradilan. Nah, yang perlu saya komentari, yang pertama adalah di dalam buku 2 tersebut ya, bahwa terhadap Deden Verzet pihak ketiga itu harus membuktikan kepemilikannya. Kepemilikannya itu bukan hanya berkaitan dengan hak milik saja, tetapi kalau misalkan ada HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, dan lain-lain. Nah, apabila memang dia bisa membuktikan hal tersebut, maka eksekusinya dapat ditangguhkan, atau setidak-tidaknya nanti eksekusi tersebut yang sudah dilakukan oleh KPKNL, misalkan pelelangan atau ada suatu ada risalah lelang, itu dapat dibatalkan. Nah, namun yang perlu saya sampaikan adalah teman-teman harus jeli di dalam menafsirkan hak kepemilikan itu. Ini kan di sini teman-teman menyampaikan, atau di dalam kasus posisi si Laude Abu Bakar ini hanya di dalam pembuktiannya hanya menyampaikan kwitansi dan kemudian di war marking. Pertama yang akan saya sampaikan berkaitan dengan kwitansi dulu. Teman-teman, di dalam hukum acara perdata, yang mana kwitansi itu merupakan akta di bawah tangan, ya, yang mana kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Dan kemudian berkaitan dengan tanah, teman-teman pasti di dalam hukum agraria sudah diajarkan bahwa ada yang namanya asas terang real tunai. Ya, untuk jual beli tanah, dia harus diwajibkan untuk membuat akta jual beli di hadapan PPAT. Jadi tidak sebatas dengan adanya kwitansi saja. Nah, jadi dengan adanya asas terang real tunai tadi, karena kan jual beli tanah itu kan bukan seperti jual beli kacang di warung ya, atau jual beli permen di pasar atau lain sebagainya, sehingga dia harus memiliki suatu kekuatan pembuktian yang setelah diatur oleh undang-undang ya tentang pendaftaran tanah ya 24 tahun 97 itu harus di hadapan PPAT. Nah, dari kwitansi itu saja ya cukup beralasan sebenarnya majelis hakim di dalam perkara nomor 65 ini
itu menyampingkan bukti kwitansi tersebut. Karena apa? Karena dia akta di bawah tangan dan kekuatan pembuktiannya bebas, kecuali kalau misalkan ada akta jual beli antara si LAOD ini dengan si debitur gitu kan, yang mana terhadap suatu objek sengketa tersebut. Nah, kalau misalkan memang ada AJB, lain cerita. Karena kalau misalkan AJB itu kan akta otentik, yang mana akta otentik itu, kalau saya pribadi, tanpa ada bukti lawan yang lain, maka tutup mata saja. Itu berarti ada dasar hak kepemilikan dari si LAOD itu, walaupun memang sertifikat belum dibalik nama. Kemudian untuk watermarking, di hukum acara perdata teman-teman pasti akan pasti sudah diajarkan terkait masalah watermarking ini. Watermarking itu hanya dalam tanda kutip hanya dilegalisasi saja oleh notaris. Dulu pernah disampaikan oleh dosen saya bahwa watermarking ini sebenarnya dalam tanda kutip hanya untuk menakut-nakuti pihak lawan saja. Apakah ada dasar pembuktiannya di dalam watermarking? Tidak ada. Karena apa? Karena masyarakat itu hanya memberikan akta di bawah tangan itu kepada notaris, kemudian dilakukan pencapan atau legalisasi. Dan akta tersebut bukan notaris yang membuat, karena kalau misalkan notaris yang membuat itu sebagai akta otentik, karena sesuai dengan definisi akta otentik itu kan dibuat oleh pejabat umum, salah satunya adalah notaris atau PPAT. Nah, sehingga dengan adanya kwitansi kemudian walaupun dia di watermarking, itu bukan berarti dia masuk ke dalam akta otentik. Karena kembali lagi itu hanya akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya bebas walaupun ada embel-embel notarisnya. Gitu. Nanti teman-teman bisa membaca itu lebih lanjut di hukum acara perdata. Nah, sehingga kalau menurut saya ya pribadi, apa yang diputuskan oleh majelis hakim dalam hal ini dan dikaitkan dengan buku 2 yang kemudian sudah strict ya secara letter luck sudah menyampaikan bahwa harus ada dasar hak kepemilikannya. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang hak kepemilikan yang tadi saya sudah negasikan semua, kwitansi yang di watermarking itu bukan menjadi suatu hak kepemilikan, bukan untuk membuktikan hak kepemilikan. Nah, makanya majelis hakim kemudian dengan dasar tersebut menolak gugatan BTH dari LAOD. Jadi mungkin seperti itu teman-teman. Kalau misalkan ada tanggapan silakan. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Dari mahasiswa ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan? Atau masih bingung? Mungkin saya sedikit menambahkan dari Pak Ridwan tadi terkait watermarking. Untuk watermarking mungkin kalau mahasiswa yang sudah pernah mengambil hukum kontrak saya sudah pernah menjelaskan sedikit tentang watermarking. Tapi kalau mungkin ada di sini yang belum mengambil hukum kontrak, ataupun mungkin dulu hukum kontraknya bukan sama saya kurang tahu apakah sempat disampaikan atau tidak gitu. Karena biasanya kalau watermarking ini memang fokus penyampaiannya ada di S2 Kenotariatan. Nah, untuk sedikit menambahkan dari Pak Ridwan tadi sebenarnya sudah dijelaskan secara general, yang mana sebetulnya kalau kalian masih bingung watermarking itu seperti apa, jadi watermarking itu seperti kalian sudah membuat suatu perjanjian di luar. Misalkan saya sama Mas Excel membuat suatu perjanjian atau kwitansi atau apapun itu bentuknya lah, membuat sesuatu perjanjian di luar, kemudian pada suatu saat saya curiga Mas Excel ini tidak akan membayar pelunasan hutangnya. Jadi saya berinisiatif untuk membawa perjanjian yang sudah kita buat tadi ini, saya bawa ke notaris. Nah, di sini notaris itu hanya berwenang untuk seperti melegalkan bahwa surat perjanjian ini ada. Jadi notaris itu tidak bertanggung jawab tentang isinya, tidak bertanggung jawab tentang tanggalnya, kapan ditandatanganinya, bahkan siapa yang tanda tangan itu notaris tidak bertanggung jawab karena notaris tidak melihat. Bisa saja kan saya membawa perjanjian itu perjanjian yang bukan ditandatangani sama Mas Excel langsung. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi notaris memang watermarking itu memang seperti surat perjanjian itu memang benar adanya gitu. Dan itu surat perjanjian itu didaftarkan nanti ditulis di dalam buku daftar watermarking di notaris. Cuman terkait isinya, terkait para pihaknya, mungkin objeknya, mungkin
kemudian biaya-biayanya dan lain sebagainya itu notaris tidak bertanggung jawab. Berbeda dengan legalisasi. Kalau misalkan legalisasi seperti yang mungkin mahasiswa pernah dengar legalisasi di kantor notaris. Legalisasi bukan legalisir ya. Kalau legalisir itu berbeda. Legalisir itu kayak kalian punya bukti kelulusan, kemudian kalian melegalisir ke pejabat, misalkan ke Pak Dekan itu legalisir, ke notaris itu juga bisa legalisir. Tapi kalau legalisasi itu kalian membuat perjanjian di bawah tangannya itu di hadapan notaris. Nah, tapi ini bentuknya berbeda dengan akta otentik ya. Nah, legalisasi ini intinya tanda tangannya itu di hadapan notaris. Jadi, notaris itu hanya memastikan terkait tanggal dan juga bahwa orang itu memang tanda tangan di hadapan notaris pada hari itu, gitu. Jadi bedanya di situ. Makanya kalau tadi kekuatannya cuma war making, bukti yang disampaikan itu hanya berbentuk war making, itu perlu dipertanyakan. Karena memang war making itu tidak sekuat itu gitu untuk menjadi sebuah alat bukti. Biasanya itu memang ya itu tadi seperti yang Pak Ridwan sampaikan itu hanya sebagai alat untuk dalam tanda kutip menakuti pihak lawan bahwa ini loh udah saya bawa ke notaris loh. Jadi ketika tadi Mas Excel saya rasa kok kayaknya nggak mungkin bayar, misalkan Mas Excel lagi pilot atau ada masalah atau segala macam, saya bilang ini perjanjian yang pernah kita tanda tangani ini sudah saya daftarkan di notaris. Nah, ada rasa psikologisnya Mas Excel yang mungkin, wah saya harus bayar nih daripada nanti ke pengadilan dan lain sebagainya. Pikirannya pasti ke sana gitu. Nah, itu hanya memberikan efek seperti itu saja gitu. Jadi makanya tadi saran dari Pak Ridwan itu sudah sangat bagus dan untuk pembelajaran mahasiswa juga. Tapi mungkin ada yang mau ditanyakan dari grup E terkait tadi sempat di beberapa ya silakan Mas Excel, ada yang bingung atau gimana? Ya Bu, jadi war making itu sebetulnya Putus-putus ya Mas, suaranya Mas. pembuktiannya tidak sempurna Bu, walaupun sudah didaftarkan. Dan dari war making itu sebetulnya tidak sempurna ya Bu. Oke, gimana Mas? Coba diulangi sedikit tadi awal putus-putus. Jadi untuk war making sendiri itu kekuatan pembuktiannya tidak sempurna ya Bu. Iya, karena pada dasarnya war making itu akta di bawah tangan sebetulnya. Jadi itu yang melekatnya itu dia dasarnya itu akta di bawah tangan yang kemudian dibawa ke notaris. Ketika nanti misalkan ada gugatan pengadilan, notaris dibawa-bawa pun juga nggak bisa gitu. Karena memang dia bukan war making itu memang bukan ranahnya notaris karena dia tidak mengetahui kapan ditandatangani dan lain sebagainya. Mungkin ada yang ditambahkan Pak Ridwan? Monggo. Iya Bu, setuju saya dengan pendapat Ibu. Oke. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman berprofesi sebagai saya untuk ke depan, ya semoga nanti teman-teman ada penerusnya juga, penerus saya juga di pengadilan. Itu teman-teman harus hati-hati dan harus menguasai hukum acara perdata itu sendiri karena terkadang salah satunya kasus ini ya dia kan ingin dalam tanda kutip pertama ingin menghalang-halangi eksekusi, yang kedua dia ingin membuat suatu suatu fakta yang sebenarnya fakta tersebut itu bukan menjadi suatu hal yang untuk dapat dibuktikan di pengadilan gitu, hanya dibuat-buat saja. Ya, kalau misalkan hakim tidak jeli atau dalam hal ini tidak mengerti tentang berkaitan dengan kwitansi kemudian war making, ya jelas pasti akan dikabulkan. Tetapi kalau misalkan hakim jeli, saya setuju dengan putusan nomor 65 itu pasti akan ditolak gitu. Oke, karena buktinya mungkin juga masih belum kuat, kecuali ada bukti lain, misalkan sertifikat tanah, yang memang sudah dialihkan secara legal gitu di kantor pertanahan. Nah, mungkin itu bisa menjadi bukti yang lebih kuat. Tidaknya akta jual beli yang tadi saya katakan. Kalau misalkan ada akta jual beli di PPAT, itu pasti bisa dipergunakan untuk pembuktian. Ya, begitu. Jadi itu ya, Mas Excel nanti bisa dibuat tambahan ilmu untuk mahasiswa sekalian, karena memang suatu akta sewaktu peralihan hak atas tanah itu tidak bisa dialihkan ketika belum ada akta jual beli dari PPAT. Bahkan misalkan ketika kalian mahasiswa nanti melihat ada, Bu ini saya ada jual beli tanah, tapi perjanjiannya cuma perjanjian notaris. PBJB-nya aja, pengikatnya saja. Itu kalau pengikat itu tuh belum bisa untuk digunakan untuk balik nama.
Nah, jadi memang balik nama, untuk balik nama di kantor pertanahan itu memang akta jual beli dari PPAT. Begitupun juga war making, apalagi war making gitu. War making tentunya tidak bisa untuk dijadikan alat untuk balik nama gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Tapi ini ada beberapa kasus yang menarik yang saya temukan juga di Yogyakarta terkait war making. Nanti kalau mahasiswa ada di sini yang mungkin ingin membahas lebih dalam skripsinya terkait war making, itu sangat banyak hal yang menarik karena walaupun notaris itu dilepas tangankan dalam tanda kutip atau tidak berkewajiban mengetahui kapan ditandatanganinya, apa isinya, siapa para pihaknya, karena ini adalah akta di bawah tangan, tapi banyak sekali kasus di Jogja yang ternyata war making-nya itu isinya sangat, ibaratnya sangat ngawur, dalam tanda kutip. Contohnya, kita sebagai, maksudnya sebagai notaris, orang yang sebagai notaris itu harus setidak-tidaknya memastikan isinya benar, karena bagaimanapun juga kan dia membubuhkan tanda tangan di situ sebagai war making, walaupun hanya war making. Contohnya misalkan, ada ini kasus kejadian beneran, yang mana, ada peralihan jual beli, tapi ternyata yang tanda tangan itu salah satunya itu bukan pemilik tanahnya, yang tanda tangan itu adalah maklar. Nah, jadi pihak satu sebagai penjual itu ternyata dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba makelarnya ini buat tanda tangan sama calon pembeli, dan ketika sudah ada tanda tangan, terus kemudian pembelinya ini karena ketidaktahuannya atas hukum, oh ini perjanjiannya sudah di war making, di notaris gitu. Dia nggak tahu war making itu apa. Jadi dia percaya, akhirnya dia memberikan uang tersebut kepada si makelar. Nah, ketika ini terjadi masalah, si pembelinya, calon pembelinya ini akhirnya ternyata maklarnya ini hilang, dan ternyata setelah beberapa berjalannya waktu, diketahui tanahnya ini dijual ke beberapa orang. Nah, ini jadi masalah lagi. Akhirnya notarisnya dipanggil dipanggil di dewan pengawas notaris, yang mana dalam kode etiknya pun notaris minimal harus memastikan bahwa minimal sekali ini siapa gitu, minimal minta sertifikatnya. Oh, ini sertifikat sertifikat tanahnya ini atas nama A dan atas nama A mau dibeli kepada si B. Ya minimal namanya itu sama gitu. Jangan sampai misalkan penjualnya itu Mas Excel, sertifikat tulisannya Mas Excel, tiba-tiba di dalam surat perjanjian yang dibawa sama para pihak ini yang mau di war making, itu atas nama saya gitu yang tanda tangan. Nah, ini saya ini hubungannya apa dengan Mas Excel? Apakah ada surat kuasa ataukah apa? Nah, itu harus jelas. Jadi dan itu memang sampai, akhirnya dia disuruh bertanggung jawab sama, para pihak, tapi karena itu hanya berbentuk war making, akhirnya dia lepas tanggung jawabnya di situ. Tetapi ya memang secara kode etik dia sudah diberikan peringatan dan sudah ada sanksi tersendiri secara kode etik, karena memang kita sebagai, para pihak yang, melakukan jual beli itu kan pasti percaya ketika ada campur tangan notaris, walaupun hanya sebatas war making. Itu sangat menarik untuk dibahas dan itu kasusnya beneran terjadi. Jadi, cukup menarik gitu ya. Oke, mungkin dari mahasiswa terakhir ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau memang tidak ada, silakan Mas Excel ditutup untuk presentasi kelompok E hari ini. Ya, terima kasih teman-teman. Putus-putus ya Mas Excel ya? Ibu atas masukan serta materinya. Kami dari Oke, mungkin Mas Excel lagi ada kendala jaringan. Mungkin, saya langsung lanjutkan saja ya, Mas Excel ya, dan kelompok E. Terima kasih sudah presentasi. Selanjutnya kita lanjutkan ke grup D. Silakan. Grup D tadi siapa, Mas? Mas siapa ya tadi ya? Saya, Bu. Oh ya, Mas Austin. Silakan, Mas Austin. Baik, izin share screen. Ya, silakan. Anja, silakan.
Iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan analisis putusan hakim atas eksekusi hak tanggungan, studi perbandingan atas putusan nomor 542 garis miring PDT garis miring 2015 garis miring PT Bandung dan putusan nomor 19 garis miring PDT titik G garis miring 2015 garis miring PN Tasikmalaya. Selanjutnya, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Kanza Dinar Hayubana. Selanjutnya ada Saudara Austin. Selanjutnya ada Saudara Sendang. Pemaparan pertama akan dibacakan oleh Saudara Sendang. Silahkan Saudara Sendang. Terima kasih untuk latar belakang. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Hak tanggungan ini diberikan kepada kreditur untuk memperoleh kepastian atas pembayaran hutang. Objek hak tanggungan memiliki hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun. Boleh di next? Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Proses eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani dengan hak tanggungan. Setelah dilakukan pelelangan dari uang hasil lelang diserahkan kepada kreditur. Hak tanggungan yang membebani tanah tersebut akan dicabut dan tanah akan diserahkan secara bersih kepada pembeli lelang. Proses eksekusi hak tanggungan juga dapat dilakukan melalui parat eksekusi, di mana pemegang hak tanggungan pertama dapat menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Rumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana eksekusi hak tanggungan menurut putusan nomor 19 garis miring PDTG garis miring 2015 garis miring PN Tasikmalaya dengan putusan nomor 542 garis miring PDT garis miring 2015 garis miring PDT Bandung. Yang kedua, bagaimana eksekusi hak tanggungan yang benar menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Deskripsi kasus. Dalam analisis putusan hakim kali ini, penulis menggunakan satu kasus yang sama, namun terdapat dua putusan dalam kasus ini, yaitu putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi. Dalam putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi ini terdapat penerapan hukum yang berbeda. Baik, selanjutnya identitas para pihak. Pada putusan nomor 19 garis miring PDD garis miring pada putusan nomor 19 garis miring PDD titik G garis miring 15 garis miring PN Tasikmalaya itu penggugat bernama Ade Cici Sukaesi dengan tergugat 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Kantor Wilayah 7 DKJN Bandung Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Tasikmalaya. Kedua, Bank Mega Tbk Cabang Tasikmalaya. Selanjutnya, identitas para pihak pada putusan nomor
542/PDT/2015/PT Bandung dengan penggugat masih sama dan tergugat juga masih sama. Kasus posisi bahwa Ade Cici Sukaesi selaku penggugat telah menyepakati perjanjian pemberian kredit bank dengan Bank Mega Tbk cabang Tasikmalaya, yaitu sebagai tergugat 2 dengan jumlah kredit sebesar 200 juta, bahwa untuk peminjaman pelunasan hutangnya di atas kewajiban kredit penggugat menyerahkan sebagai sebidang tanah berikut dengan bangunan sebagai diurai dalam sertifikat hak milik atau SHM nomor 849/Ciawang kepada tergugat 2. Bahwa kemudian penggugat telah melaksanakan prestasinya, yakni melakukan beberapa pembayaran cicilan atau angsuran. Namun, kemudian penggugat mengalami kemunduran sehingga mengakibatkan penggugat tidak mampu melaksanakan prestasinya secara sempurna, dan debitur dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau non-performing loan. Karena hal tersebut, penggugat 2 telah beberapa kali menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada penggugat. Namun penggugat tidak kurun mengetahui surat tersebut dan akhirnya mengetahui dari koran harian, namun bahwa harta kekayaan penggugat telah berhasil dilelang dan sebagai pemenangnya adalah turut tergugat. Namun penjualan lelang tersebut, hak tanggungan milik penggugat adalah tergugat 1 atas permohon tergugat 2 dilakukan tanpa permohonan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan izin penggugat. Untuk putusan hakim, putusan nomor 19/PDT-G/2015/PN Tasikmalaya 1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp771.000. Selanjutnya, putusan hakim dalam putusan nomor 542/PDT/2015 PT Bandung 1. Mengabulkan gugatan atau pembanding atau penggugat untuk sebagian. Kedua, menyatakan para terbanding atau tergugat 1 dan 2 tergugat turut serta terbanding atau turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Austin. Baik, terima kasih. Tadi menjelaskan yang sebelumnya tentang putusan hakim. Jadi gugatan dari penggugat itu waktu di pengadilan negeri itu, gugatannya adalah menyatakan bahwa proses eksekusi yang dilakukan oleh kreditur itu tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan, dan di pengadilan negeri itu putusannya menolak gugatan penggugat. Namun digugat lagi, diajukan banding, dan di dalam banding tersebut gugatannya masih sama, dan oleh pengadilan tinggi dinyatakan bahwa bahwa eksekusi hak tanggungan itu sudah bahwa eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan. Jadi di PN sesuai peraturan undang-undangan, di PT tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan. Lanjut analisis hukum. Jadi bahwa menurut putusan nomor 19/PDT-G/2015 Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pelaksanaan lelang dalam perkara aku dapat dilakukan tanpa adanya permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, yaitu dengan parate eksekusi. Kemudian pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tanpa persetujuan dari
pemberi hak tanggungan. Sehingga menurut putusan pengadilan negeri ini, lelang dapat dilakukan tanpa adanya permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri dan juga pelelangan umum memiliki hak untuk melakukan lelang. Namun ini berbanding terbalik dengan putusan pengadilan tingginya ya, bahwa menurut putusan nomor 542 garing PDT garing 2012 garing PT Bandung, pelaksanaan lelang dalam perkara APO tidak dapat dilakukan tanpa adanya permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri terlebih dahulu. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 93 garing PMK 06 garing 2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor per 03 garing KN garing 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang tidak ada memberikan kewenangan kepada kantor pelayanan negara dan lelang untuk melaksanakan lelang tanpa penetapan ketua pengadilan negeri yang berwenang. Sehingga menurut putusan pengadilan tinggi ini, lelang tidak dapat dilakukan tanpa adanya permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri, dan oleh sebab itu juga maka pelelangan umum tidak memiliki hak untuk melakukan lelang. Jadi ini menjawab rumusan permasalahan yang kedua tentang bagaimana eksekusi hak tanggungan yang benar menurut peraturan perundang-undangan yang ada dikaitkan dengan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang disebutkan tadi. Jadi menurut kami, menurut pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa apabila debitur prestasi, maka eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu pelelangan umum dengan pareta eksekusi, 2 pelelangan umum dengan pihak pengadilan, 3 penjualan di bawah tangan. Kemudian dikaitkan dengan kasus, maka benar apa yang dilakukan kreditur dengan melakukan pelelangan umum atau pareta eksekusi, karena itu merupakan salah satu cara melakukan eksekusi hak tanggungan menurut pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan. Lanjut, pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan menyebutkan apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Kemudian dikaitkan dengan kasus, maka Bank Mega selaku pemegang hak tanggungan, yaitu kreditur, bisa menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Nah, ini juga sering disebut sebagai pareta eksekusi. Pareta eksekusi sering didefinisikan sebagai pelaksanaan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan. Dengan begitu, pareta eksekusi bisa dilakukan tanpa perlu adanya penetapan ketua pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan pasal 6 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang sudah ini kecepatan tadi ini. Mundur. Lanjut. Ulang. Ya, saya tambahkan saja. Jadi ada lagi menurut pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan mengatakan bahwa sertifikat hak tanggungan memuat irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kata-kata tersebut memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dikaitkan dengan kasus, kreditur melakukan pelelangannya karena memiliki sertifikat tanggungan dan tentu dalam sertifikat tersebut terdapat irah-irah seperti yang disebutkan di atas. Jadi menurut kami kreditur berhak untuk menjual objek tanggungannya karena sertifikat hak tanggungan tersebut disamakan dengan putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan begitu pareta eksekusi bisa dilakukan tanpa perlunya ada ketetapan ketua pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan pasal 6 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang sudah dijelaskan di atas tadi, yang mengatakan pemegang hak tanggungan bisa menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum karena hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial dan pareta eksekusi adalah salah satu cara dalam eksekusi objek hak tanggungan. Kemudian pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatakan selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur eksekusi hak tanggungan secara khusus, diberlakukan eksekusi hipotek sebagai dasar eksekusi hak tanggungan, yaitu dengan cara penyerahan sertifikat hak tanggungan sebagai dasar pelaksanaannya. Hal ini disesuaikan pasal 224 HR yang mengatakan surat hipotek mempunyai kekuatan yang pasti untuk dieksekusikan seperti surat keputusan hakim. Jadi sertifikat hak tanggungan di sini disamakan dengan surat hipotek yang memiliki kekuatan eksekusi seperti putusan hakim karena memiliki irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dengan memiliki kekuatan eksekusi, sebenarnya dalam melakukan pareta eksekusi tidak diperlukan lagi ketetapan ketua pengadilan negeri.
Sehingga dengan tidak diperlukannya lagi ketetapan ketua pengadilan negeri sebagai syarat melakukan parata eksekusi, maka bisa dibilang bahwa pelelangan umum memiliki hak untuk melakukan pelelangan. Hal ini juga sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, di mana pelelangan objek hak tanggungan dilakukan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Dikaitkan dengan kasus, maka kantor pelayanan negara dan lelang Tasikmalaya memiliki hak untuk melaksanakan lelang tanpa perlunya ada ketetapan pengadilan. Jadi kesimpulannya, bahwa putusan hakim yang tertera dalam putusan nomor 19 garing PDTG garing 2015 garing PN Tasikmalaya sudah benar dengan menggunakan dasar hukum pasal 6, pasal 14, dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatakan pemegang hak tanggungan bisa menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum karena hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial dan parata eksekusi adalah salah satu cara dalam melakukan eksekusi objek tanggungan. Dan pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatakan selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur eksekusi hak tanggungan, secara khusus dilakukan eksekusi hipotek sebagai dasar eksekusi hak tanggungan. Sehingga kantor pelayanan negara dan lelang Tasikmalaya memiliki hak untuk melaksanakan lelang tanpa perlunya ada ketetapan pengadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman mahasiswa, Bapak atau Ibu Anggita? Silakan dari mahasiswa. Ada yang ingin ditanyakan? Dari tadi belum ada yang mau tanya. Ini saya bingung antara tidak paham sama sekali, sangat paham, sehingga tidak ada yang ditanyakan atau gimana ini ya. Oke, mungkin bisa ditanggapi Pak Ridwan. Monggo jika ada yang mau ditanggapi. Ya, memang saya sebenarnya sependapat ya dengan kelompok ini yang menyatakan bahwa yang namanya parata eksekusi itu memang dia langsung bisa dilakukan pelelangan ke KPKNL tanpa harus adanya pemberitahuan atau dalam hal ini minta persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri karena itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan itu sendiri. Karena memang di dalam praktiknya ada dua pendapat terkait itu. Tapi di Pengadilan Negeri Nrekang sendiri, contohnya BRI misalkan sudah membebankan hak tanggungan apa segala macam, mereka tetap melakukan pelelangan tanpa adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Nah, jadi memang itu ada beberapa hal yang memang berbeda persepsi terkait masalah itu. Mungkin saya beberapa baca-baca artikel ya, mungkin izin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri itu diperlukan apabila memang dalam hal ini objek hak tanggungan itu terdapat suatu sengketa, mungkin saja seperti itu. Makanya harus ada izin atau persetujuan dari Pengadilan Negeri, karena kembali lagi bahwa mahkota dari pengadilan, khususnya ketua pengadilan itu kan berkaitan dengan eksekusi. Nah, namun secara overall terima kasih teman-teman sudah mengkritisi itu, dan memang kadang putusan-putusan itu kan harus dieksaminasi ya. Ada yang bisa dapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau tidak, dan itu memang tugas dari teman-teman mahasiswa dari dunia pendidikan untuk melakukan eksaminasi tersebut. Nah, kalau misalkan kita lihat saya baca ini di PN Bekasi tentang eksekusi hak tanggungan, di sini juga dia menyatakan bahwa pemegang hak tanggungan atau dalam hal ini dia ketika dia ingin memohon eksekusi sertifikat hak tanggungan itu harus ada persetujuan dari ketua pengadilan. Nah, itu makanya ada beberapa hal yang berbeda-beda ya terkait dengan itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Dari mahasiswa, ada yang ingin ditanggapi atau mungkin ditanyakan, atau mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pak Ridwan dari grup D?
terkait dengan tugas saudara? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Oke, mungkin bisa ditutup dulu. Tadi yang mimpin Mbak Kanza ya. Silakan Mbak ditutup dulu untuk grup D. Baik, kami ucapkan terima kasih pada Pak Ridwan yang telah memberikan masukan dan ilmunya. Kami tutup presentasi dari kelompok D. Sekian, bila ada tutur kata yang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini berarti sudah semua ya, grup A, B, C, D, dan E ya. Sudah presentasi semua, artinya seluruh mahasiswa di sini sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melakukan presentasi pada kuliah hukum jaminan pada hari ini. Ini adalah kuliah terakhir yang mana saudara akan menempuh ujian akhir semester, yaitu pada tanggal 6 Desember ya. Pada tanggal 6 Desember ini saudara semua sudah mengikuti ujian akhir semester. Sebelum saya tutup, mungkin dari mahasiswa ini karena pertemuan terakhir ada yang ingin ditanyakan nggak kepada mungkin Pak Ridwan atau mungkin kepada saya, baik terkait materi maupun teknis atau apapun. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ya, Mbak Berliana dulu, Mbak. Mbak Berliana mau tanya? Iya, Bu. Saya mau bertanya mengenai absen untuk tanda tangannya itu gimana ya, Bu? Silahkan untuk absen bisa langsung ke transit saja. Nanti hari ini saya akan sampaikan ke bagian transit bahwa memang sudah dilakukan pelaksanaan sesuai dengan Zoom. Tapi sekali lagi saya ingatkan yang tidak hadir, misalkan hadir Zoom-nya hanya di pertemuan 1, 2, dan 4, ya yang ditandatangani hanya 1, 2, dan 4. Karena nanti tentunya di akhir akan saya cross-check lagi biasanya. Kalau yang tidak sesuai akan saya langsung silang. Saya akan cocokkan dengan presensi di Eldiru. Jadi mahasiswa tolong sekali presensi di Eldiru itu harus selalu diisi. Gitu ya. Oke, dari Mas Excel. Gimana Mas? Bu, ini sebelum UAS kan ada submit tugas ya. Itu submit tugasnya nggak usah di-print. Maksudnya di LD. Tidak perlu di-print. Jadi silakan submit tugas PPT, PowerPoint, dan juga makalah itu di Eldiru. Ada 2 forum yang berbeda. Mungkin saya share screen dulu saja nih biar tidak bingung. Oke. Ya, sudah terlihat ya. Sudah, Bu. Jadi bisa upload presentasi atau PowerPoint saudara di sini, yang mana ini akan menjadi penilaian presentasi, itu berbeda dengan penilaian makalah. Kalau makalah itu nanti masuknya ke tugas. Jadi silakan PPT-nya di-upload di sini, yang makalah di-upload di bagian assignment yang bawah. Untuk maksimal tanggalnya, ini saya buat sampai tanggal 6 Desember jam 12 malam, berarti 2359 di 5 Desember. Jangan salah ya, ini dalam arti, berarti ini masih masuk tanggal 5 Desember, 12 malam itu kan udah lewat 1 menit. Jadi kalau 2359 5 Desember itu terakhir masih bisa. Artinya ini dikumpulkan sebelum ujian akhir. Ujian akhir kalian di tanggal 6, nah ini dikumpulkan di hari sebelumnya. Dan di sini sudah saya upload juga materi dari PPT dari Pak Ridwan. Ada PPT-nya dan juga ada link video selama proses perkuliahan. Barangkali mahasiswa ada yang ingin play ulang perkuliahan selama 1 semester ini. Mungkin seperti itu, ada yang ditanyakan lagi? Jelas Mas Excel? Jelas, Bu. Baik.
Dari Pak Ridwan, ada yang ingin ditambahkan atau mungkin ingin disampaikan kepada mahasiswa? Ya, terima kasih Ibu Anggi. Ya, ini kan pertemuan terakhir ya teman-teman ya. Jadi mungkin saya mau menyampaikan kata-kata perpisahan saja. Jadi terima kasih untuk Ibu Anggi sudah membantu saya selama ini dan memberikan kesempatan untuk mengajar ya di Eva Unsud yang salah satunya untuk hukum jaminan. Walaupun kemarin saya pertama-tama berkomunikasi dengan almarhum Bapak Budiman ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir ya selama perkuliahan ini dan sudah berkontribusi ya, karena teman-teman sudah menyampaikan presentasi dengan baik 2 hari ini. Yang perlu saya sampaikan gini teman-teman, semoga teman-teman ke depan pada sukses semua, entah apapun itu jalur profesi teman-teman yang akan teman-teman pilih ya. Kalau misalkan memang ingin berprofesi seperti Ibu Anggi atau seperti saya nanti ke depan ke dalam lingkup peradilan, nanti teman-teman kabar-kabar saja ya. Semoga teman-teman punya kesempatan untuk itu. Cuman perlu saya sampaikan juga bahwa yang selalu saya pegang teguh ya, bahwa kalau misalkan teman-teman sampai dengan semester ini masih belum tahu tentang hukum, ya, itu jangan khawatir, karena kalau menurut saya orang bodoh itu tidak ada. Tinggal bagaimana caranya teman-teman mulai semangat lagi untuk menambah ilmu pengetahuan dengan apa. Dulu saya waktu mahasiswa sampai dengan semester 3 itu ini hukum itu apa gitu kan, nggak ngerti sama sekali. Cuman setiap hari mau tidak mau saya paksakan diri saya untuk magang di kantor advokat, kemudian setiap hari saya selalu ke perpus, entah 1 halaman 2 halaman itu saya baca, entah apapun itu bukunya semau saya baca, karena setidaknya saya ingin mendapatkan ilmu pengetahuan pada hari itu dan seterusnya gitu. Walaupun dari 3 halaman yang saya baca cuma 2 paragraf yang saya masukkan ke otak gitu kan. Teman itu nggak masalah. Nah, jadi ini untuk penyemangat teman-teman supaya teman-teman karena memang teman-teman sudah memilih Fakultas Hukum sebagai ilmu teman-teman ke depan. Jadi teman-teman harus menguasai hukum itu. Karena kalau misalkan teman-teman ingin masuk ke dalam dunia praktik, teman-teman selalu dihadapkan dengan hukum yang sangat problematika hukum yang sangat luas ya. Jadi teman-teman jangan patah semangat, semoga teman-teman bisa berkarir dengan baik apapun itu karirnya, dan mungkin kalau misalkan teman-teman mendapatkan kesempatan atau teman-teman sekarang bisa bahasa Inggris, ambil kesempatan untuk cari beasiswa ya, ketika nanti setelah S1 bisa ngambil beasiswa LPDP misalkan, bisa kuliah di luar negeri, karena ketika teman-teman bisa kuliah di luar negeri, kesempatan bekerja teman-teman itu semakin tinggi, semakin bagus, karena selain daripada nanti pasti akan dicari sebagai dosen juga, sama seperti istri saya juga, dia masuk di kantor advokat di ABNR. ABNR itu kan 3 terbesar di Indonesia, karena dia lulusan luar negeri. Nah, jadi kalau menurut saya, ambil kesempatan itu mulai dari sekarang, walaupun tidak bisa bahasa Inggris, les, belajar, paksa diri teman-teman untuk mengerti tentang itu. Mungkin itu saja, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan. Baik, kita sudah sampai di penghujung perkuliahan. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada Pak Ridwan yang sebesar-besarnya, karena di tengah kesibukan beliau masih berusaha untuk menyempatkan waktu untuk mengajar mahasiswa sekalian, yang mana saya sangat paham itu sangat tidak mudah, karena beliau harus membagi waktu antara pekerjaan dan juga mengajar, dan beberapa kali juga harus diganti jamnya karena kesibukan beliau yang tidak memungkinkan untuk disingkirkan gitu. Jadi kita sangat memahami, dan terima kasih sekali Pak Ridwan sudah bersedia mengikuti praktisi mengajar lagi pada semester ini. Semoga nanti ke depannya saya masih berharap kita bisa bertemu lagi Pak Ridwan untuk mungkin praktisi mengajar yang berikutnya atau di lain kesempatan yang lainnya.
Jadi semoga silaturahmi Pak Ridwan dengan Eva Unsud ini akan terus terjaga dalam hal apapun, baik dalam pendidikan, baik dalam praktik, dan lain sebagainya. Dan juga saya ucapkan mahasiswa kalian cukup beruntung karena pada semester ini, karena tidak setiap semester itu dilakukan praktisi mengajar, dan kalian cukup beruntung pada semester ini kalian bisa diajar langsung oleh praktisi yang berkecimpung di dunia peradilan, yang mana pastinya kalian mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu baru, karena ketika kalian di kampus itu kebanyakan kalian mendapatkan teori-teorinya. Dan ketika masuk ke dunia praktik, itu banyak sekali hal-hal yang ternyata berbeda dengan teori. Jadi, ini menjadi pembuka cakrawala kalian, bahwa nantinya ketika kalian masuk ke dunia kerja, banyak sekali hal-hal teori yang mungkin saja tidak diterapkan di dalam praktik, atau mungkin sebaliknya gitu. Jadi nanti pasti kalian akan menemukan banyak sekali praktik-praktik yang ternyata praktiknya seperti ini, padahal teorinya seperti ini. Kenapa ini tidak berjalan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali, baik itu di dunia peradilan, di dunia kantor instansi lainnya, itu juga sama saja. Tidak ada hal yang berbeda. Jadi saya rasa mahasiswa harus berbangga karena sudah menerima banyak sekali materi dari Pak Ridwan. Mungkin sebelumnya juga saya ucapkan permohonan maaf kepada Pak Ridwan apabila ada salah kata ataupun perbuatan, baik dari saya yang disengaja ataupun tidak disengaja, dan juga kepada mahasiswa. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan, dan selamat mengerjakan ujian akhir semester. Semoga mendapatkan nilai yang bagus dan maksimal sesuai yang diharapkan. Amin. Dan untuk materinya tentunya materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ridwan ini yang akan keluar di dalam ujian akhir semester. Jadi clue-nya itu silakan dipelajari. Mau di-play lagi video Zoom-nya silakan. Karena dari situ semua yang akan saya keluarkan adalah dari yang disampaikan Pak Ridwan. Jadi kalau ada yang tidak masuk atau apa ya, itu akan ditanggung sendiri gitu. Karena memang kewajiban mahasiswa adalah menghadiri kelas dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan perkuliahan. Mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Terima kasih, Anggi, Bapak, Ibu. teman-teman semua. Terima kasih, Bu. Sampai berjumpa Terima lagi di kasih, lain Bapak, kesempatan. Ibu. Sukses semua ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mari Pak.